Persatuan itu kita jaga dengan keadilan. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Memenjarakan Anies adalah salah satu jalan untuk menjegal Anies mengikuti Pilpres 2024. Memilih jalur demokrasi adalah jalan damai bagi saling tanggung jawab mengurus bangsa ini. Namun, memenjarakan Anies atas dasar haus kekuasaan merupakan bentuk kekerasan yang akan selalu dikenang sebagai jalan yang keliru. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB kalau nggak nurut ya bisa masuk penjara aja itu. Isu memenjarakan Anies Baswedan sangat kencang setelah berbagai media memberitakan, yaitu video yang diunggah Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Dalam video tersebut, hanya ada 2 pasang calon presiden yang akan bertarung di pemilu 2024. Andi Arief juga menyatakan, Anies Baswedan tidak akan maju ke pemilihan presiden 2024 karena akan dijegal dan masuk penjara. Belakangan, Andi Arief mengklarifikasi bahwa video tersebut dibuat untuk internal, bukan untuk disebarluaskan. Nah, sehubungan dengan beredarnya video wawancara saya, mohon untuk tidak dikutip. Pertama, itu buat internal. Kedua, ada beberapa bagian yang dipotong dan bisa membuat salah paham. Tweet Andi Arief di akun Twitter miliknya, yaitu @andiarief. Meski Andi Arief mengklarifikasi video itu hanya untuk kalangan internal, tapi Andi belum mengklarifikasi tentang isinya. Selain itu, pernyataan Andi sepertinya memperkuat pernyataan SBY sebelumnya bahwa dia akan turun gunung meluruskan arah demokrasi karena adanya keinginan kekuasaan merekayasa pemilu hanya diikuti 2 calon presiden saja. Dalam berita yang viral di media sosial, Tempo menulis judul "Manuver Firly Mencekal Anies" yang memuat antara lain Ketua KPK Firly Bahuri ditenggarai terus-menerus mendesak Satuan Tugas Pengusut Kasus Formula E untuk menetapkan Anies sebagai tersangka. Tempo yang terkenal dengan kemampuan investigasi menguraikan bahwa Firly berusaha keras menjadikan Anies tersangka. Sebelumnya, Anies ditetapkan sebagai capres oleh beberapa partai yang akan mendukungnya. Intervensi Firly ini juga dengan mencari berbagai ahli, seperti ahli hukum pidana, yaitu Profesor Romli, untuk dirayu memberikan pandangan hukum bahwa Anies bisa jadi tersangka. Namun dalam berita ini, Romli menolak. Alhasil kita melihat rangkaian pernyataan SBY dan Andi Arief dengan berita Tempo memang ada kecenderungan penggunaan kekuasaan dalam merusak demokrasi saat ini. Pertanyaannya, lalu mengapa Anies harus dipenjarakan? Ya, karena memenjarakan Anies adalah salah satu jalan untuk menjegal Anies mengikuti Pilpres 2024, yaitu untuk menghalangi terbentuknya koalisi partai-partai yang bisa mengusung Anies dan menghancurkan potensi logistik yaitu pengusung Anies. Namun, cara ini kelihatannya tidak akan sukses, sebab koalisi pendukung Anies yang dimotori Surya Paloh semakin kemari semakin solid. Nah, ada 3 hal penting, yaitu motivasi penjagalan atau memenjarakan Anies. Pertama, survei-survei Pilpres tentang Anies. Yang kedua, pandangan geostrategis Anies. Dan yang ketiga, trauma kekalahan Ahok, yaitu pada 2017. Alasan lain penjagalan Anies adalah pandangan geostrategis Anies. Selama ini, Anies terlihat dengan Barat. Sebelumnya, Anies diundang keluarga Lee. Nah, artinya Anies tidak diragukan oleh Barat. Kedekatan Anies dengan Barat tentu mencemaskan Beijing yang selama ini berusaha mengendalikan Indonesia dan negara ASEAN lainnya. Menurut Rijal Dharma Putra, yaitu soal pengangkatan mantan duta besar Cina di Indonesia menjadi Direktur Asia Kementerian, yaitu dalam luar negeri Cina. Itu merupakan simbol keseriusan Cina untuk tetap mendominasi politik Indonesia. Artinya, kehadiran Anies menjadi sebuah kecemasan, khususnya ketika pertarungan Barat Beijing semakin menegangkan di kawasan ini dan Laut Cina Selatan. Sejak pertarungan Anies melawan Ahok pada tahun 2017 di Jakarta, orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai bukan identitas Anies meyakini bahwa Anies adalah ancaman besar bagi keberlanjutan dominasi mereka dalam era kepemimpinan Jokowi. Nah, akankah Anies menjadi presiden 2024 atau Anies akan masuk penjara sebelum jadi presiden dan tidak bisa mencalonkan seperti yang dikatakan Andi Arief?